Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sakinah akan menjelaskan pengertian sholat fardu. Sebelumnya, sholat secara bahasa atau etimologi ialah doa. Sedangkan secara istilah atau terminologinya, para ahli fikih mengartikannya secara lahir dan hakiki. Sholat secara lahiriah ialah bentuk ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan sholat secara hakikinya ialah berhadapan jiwa atau hati kepada Allah yang mendatangkan ketakutan kepadanya dan menumbuhkan di dalam jiwa rasa akan kebesarannya. Sholat fardu atau yang sering kita sebut dengan sholat wajib ialah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkannya dengan sengaja akan mendapatkan dosa. Syariat sholat fardu ini disempurnakan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pada awalnya, perintah sholat ini diperintahkan sebanyak 50 kali dalam sehari. Tetapi setelah bernegosiasi dan mendapat rekomendasi dari beberapa nabi, Nabi Muhammad berhasil mendapatkan perintah dalam sehari sholat sebanyak 5 kali. Sejak saat itulah sholat fardu atau wajib yang dilakukan 5 waktu sehari semalam difardukan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mahruladi Saputra, NIM 202101020023 dari kelompok 3 mata kuliah fikih yang akan menjelaskan tentang waktu, bacaan, dan tata cara sholat fardu. Yang pertama, waktu sholat fardu. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan saat munculnya matahari fajar sidik atau cahaya putih dari ufuk timur, dan dilakukan atau dilaksanakan 2 rakaat. Adapun niat sholat subuh sebagai berikut: usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu sholat duhur. Sholat duhur di sini dilaksanakan ketika condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan benda sama panjangnya. Adapun sholat duhur di sini dilaksanakan 4 rakaat. Niatnya sebagai berikut: usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar dilakukan setelah duhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Adapun jumlah rakaat sholat asar yaitu sebanyak 4 rakaat. Niatnya sebagai berikut: usolli fardhul asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan setelah asar, yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan senia merah atau bisa disebut juga awan syafaq. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Adapun niatnya sebagai berikut: usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu sholat isya. Sholat isya adalah sholat terakhir dalam satu hari. Sholat ini dilaksanakan mulai terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari. Sholat isya berjumlah 4 rakaat. Adapun niat dan bacaannya sebagai berikut: usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya tata cara sholat fardu. Adapun tata cara sholat fardu yang pertama yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat. Cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat 2 tangan. Allahu Akbar. Yang kedua, doa iftitah.
Setelah mengucapkan takbiratul ihram dan melipat tangan di atas dada, diharuskan membaca doa iftitah. Adapun bacaannya sebagai berikut. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa umirtu wa ana dzalika minal muslimin. Yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Pada setiap rakaat kamu diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Adapun bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat, membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada rakaat pertama dan kedua, berbeda dengan surat Al-Fatihah yang wajib dibaca setiap rakaat. Adapun bacaan surat pendek sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kelima, ruku dan iktidal. Adapun bacaan ruku sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian iktidal, sami'allahu liman hamidah, bacaannya sebagai berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mi'uma syi'ta min syai'in ba'du. Yang keenam, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaan sujud sebagai berikut. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibaca 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaan duduk di antara 2 sujud sebagai berikut. Rabbi firli warhamni wajafurni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang ketujuh yaitu tasyahud awal. Adapun bacaan tasyahud awal sebagai berikut. At-tahayyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ke-8 yaitu tasyahud akhir. Adapun bacaan tasyahud akhir sebagai berikut. At-tahayyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang ke-9 yaitu salam. Salam adalah gerak terakhir dalam sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan dengan membaca Ashaduka fauja bil jannah, kemudian mengucapkan salam kembali Assalamualaikum warahmatullah, lalu toleh ke kiri dan mengucapkan Ashaduka najata minan nari wal ahwal lidal hisab. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait waktu, bacaan, dan tata cara sholat fardu. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya Faiza Fitria. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu landasan hukum sholat fardu. Hukum sholat adalah wajib aini, dalam arti kewajiban yang ditunjukkan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum, yaitu mukallaf, dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam sholat kecuali
bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kewajiban itu diterima Nabi Muhammad secara langsung dan diperintahkan oleh Allah di Sidratul Muntaha sewaktu beliau Isra dan Mi'raj. Setahun sebelum hijrah ke Madinah pada waktu yang telah dikenal yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat fardu pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat duhur. Dasar hukum diwajibkan sholat dalam Al-Quran sangat banyak. Dasar hukum diwajibkan sholat dalam Al-Quran banyak. Di antaranya yang pertama yaitu warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang sakit. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dasar hukum yang kedua yaitu wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun ila alal khasiin, yang artinya dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Dasar hukum yang ketiga yaitu wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, yang artinya dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk menunaikan sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud, yaitu telah selesai sholat, maka hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Surah An-Nisa ayat 102. Hukum dasar yang terakhir yaitu fa in tabu wa aqumus sholata wa atawuz zakata fa ihwanukum fiddin. Artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Surah At-Taubah ayat 11. Poin yang keempat yaitu tata cara sholat bagi orang yang sakit. Sholat diwajibkan untuk semua muslim yang balik dan berakal. Mereka adalah seorang mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat hanyalah anak yang belum balik dan orang yang tak berakal. Namun, wanita yang sedang nifas dan haid diperbolehkan untuk tidak sholat. Lantas, bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk sholat, namun ada beberapa keringanan untuknya. Lantas, bagaimana dengan orang yang tak mampu berdiri, tak mampu duduk, bahkan tak mampu menggerakkan tubuhnya? Inilah tata cara bagi orang yang sakit. Pertama, tidak mampu berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan sholat sambil duduk dengan ketentuan. Yang pertama, dengan duduk bersila. Jika tidak memungkinkan, diperbolehkan duduk dengan cara apapun yang mudah dilakukan. Yang kedua, duduk menghadap ke kiblat, namun jika tidak memungkinkan maka tidak mengapa. Yang ketiga yaitu cara bertakbir dan bersedekap sama seperti dalam keadaan berdiri, tangan diangkat hingga sejajar dengan telinga. Kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Yang keempat, cara rukuknya yaitu membungkukkan badan sedikit. Ini merupakan bentuk sebagaimana dalam hadis. Yang kelima yaitu cara sujudnya, sebagaimana sujud biasa jika memungkinkan. Jika tak memungkinkan maka membungkukkan badannya lebih banyak dari ketika rukuk. Yang keenam, cara bertasyahud yaitu dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Baik, saya akan menjelaskan tata cara sholat orang sakit yang kedua dan ketiga. Yang kedua yaitu bagi orang yang tidak mampu duduk maupun berdiri. Bagi orang yang sakit yang tidak mampu duduk maupun berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil berbaring. Dalam keadaan berbaring ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ala janbin, berbaring menyamping, dan mustalqiyan, telentang.
Yang ketiga, bagi orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya atau lumpuh total. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuh namun bisa menggerakkan mata, maka boleh sholat dengan menggerakkan mata. Kedipkan mata sedikit ketika takbir dan ruku, kemudian kedipkan banyak ketika sujud, disertai dengan gerakan lisan. Tetapi jika tidak mampu menggerakkan lisan, maka boleh dibaca di dalam hati. Yang kedua, jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuh sama sekali namun masih sadar, maka sholat dilakukan di dalam hati. Maksudnya, membayangkan dalam hati gerakan sholatnya yang disertai dengan gerakan lisan. Namun jika lisan tidak mampu, maka boleh dibaca di dalam hati.